Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini saya benar-benar antusias karena kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pasar kripto. Fokus utama kita di sesi ini, kita mau ubah mindset dari yang tadinya mungkin cuma trader retail yang gampang banget kebawa emosi, menjadi investor jangka panjang yang tenang, rasional, dan tentunya melek data. Kita akan lihat persis gimana smart money atau uang-uang besar itu bergerak, dan gimana cara kita meniru ketenangan mereka. Yuk, langsung kita mulai. Oke, coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih Anda panik luar biasa waktu lihat portofolio tiba-tiba anjlok drastis? Gini ya, sangat wajar rasanya dada berdebar dan panik pas lihat aset kita berdarah-darah. Apalagi kalau sampai turun 30-40% dari harga tertingginya di $77.504. Ketakutan itu nyata banget loh. Tapi pertanyaannya, apakah menekan tombol panik itu langkah yang tepat? Nah, biar nggak tersesat di tengah volatilitas, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas jebakan psikologi pasar kripto, lalu akumulasi raksasa via ETF, termometer data MVRV dan SOPR, tsunami uang M2 global, dan terakhir strategi investasi jangka panjang. Kita masuk ke bagian pertama, jebakan psikologi pasar kripto. 3,2 miliar dolar. Angka yang fantastis, bukan? Uang sebanyak ini literally lenyap, terlikuidasi hanya dalam waktu 1 hari saja di bulan Januari 2026 kemarin. Ini benar-benar jadi bukti brutal betapa berbahayanya resiko pasar kalau kita biarkan emosi, terutama kepanikan, mengambil alih akal sehat kita. Kejadian tadi itu adalah contoh sempurna dari apa yang Charlie Munger sebut sebagai Lollapalooza Effect. Bayangin aja, rasa takut rugi dicampur sama mental ikut-ikutan orang banyak, boom! Hasilnya adalah perilaku yang sangat ekstrim dan nggak rasional. Makanya nggak heran kalau investor retail pemula sering banget cut loss atau jualan di saat yang paling salah. Mereka terjebak siklus setan, beli pas lagi mahal-mahalnya, jual pas lagi rugi. Ya, namanya juga manusia. Emosi kita itu gampang banget berayun kayak pendulum. Kadang takut banget, besoknya bisa serakah luar biasa. Siklus emosi ini yang bikin investasi terasa jauh lebih berat daripada jalanin bisnis biasa. Karena musuh terbesar Anda ya pikiran Anda sendiri. Tapi ingat satu hal ini, sekuat apapun pendulum emosi itu berayun, data akan selalu diam dan objektif. Sekarang mari kita intip apa yang dilakukan para raksasa. Bagian kedua, akumulasi raksasa via ETF. Ada perbandingan yang super menarik nih soal kecepatan adopsi. ETF emas tradisional itu butuh waktu 5 tahun penuh buat ngumpulin dana 53 miliar dolar. Tebak berapa lama waktu yang dibutuhkan ETF Bitcoin untuk menyerap jumlah dana yang persis sama? Cuma 5 bulan. Ini jelas nunjukin pergeseran minat yang sangat masif ke aset digital. Dan tahukah Anda siapa yang lagi sibuk belanja? Saat retail pada lari ketakutan, pemain besar kayak Millennium Management, Jane Street, Sovereign Wealth Fund Abu Dhabi, sampai BlackRock justru terus-terusan nambah muatan. Mereka pakai ETF ini karena efisiensi operasionalnya luar biasa. Nggak perlu repot mikirin cold wallet. Algoritma mereka yang jalan, dan ini bukti valid kalau institusi raksasa bergerak pakai data, bukan pakai feeling. Lanjut ke bagian ketiga. Gimana cara kita baca datanya? Yuk kita kenalan sama termometer data, MVRV, dan SOPR. Sama kayak dokter pakai termometer buat ngecek demam, kita di pasar kripto pakai yang namanya MVRV. Indikator ini ngasih tahu kita secara fundamental apakah suatu aset itu lagi overvalued alias kemahalan atau justru lagi didiskon gila-gilaan. Dari data historis, kalau MVRV ini lagi rendah, itu selalu jadi zona emas buat beli, terlepas dari betapa seramnya harga di layar saat itu. Nah, yang ini gak kalah penting, SOPR. Singkatnya, kalau angka SOPR ini di bawah 1, itu adalah bukti matematis kalau pemain jangka pendek lagi berdarah-darah dan jual rugi. Terus, siapa yang diuntungkan? Jelas ya, whales atau institusi berkantong tebal. Bagi mereka, kepanikan retail ini adalah sinyal beli yang paling gurih. Coba bayangin bursa kripto itu kayak toko kelontong. Kalau kita lihat stok barangnya, di tahun 2021 ada 3 juta koin yang ready. Tapi di awal 2026, tinggal 2,21 juta koin aja. Kemana perginya? Data on-chain nangkap basah ada lebih dari 2.000 dompet whale yang baru aja ngeborong 280.000 koin dan langsung disimpan ke cold storage. Suplainya disedot habis-habisan. Oke, kita zoom out sebentar. Bagian keempat, tsunami pasokan uang M2 global. Di luar urusan kripto, ada 3 pendorong makro yang lagi nyetir pasar global. Pertama, tensi geopolitik.
kayak konflik Iran yang bikin harga minyak meroket sampai $120. Kedua, tebak-tebakan suku bunga dari The Fed. Dan ketiga, ekspansi pasokan uang M2. Anehnya, biarpun dunia lagi tegang dan inflasi mengancam, aset-aset yang dibilang berisiko sama pendapatan perusahaan Techmark malah tetap kuat. Kok bisa? Jawabannya simpel. Bayangin aja mesin cetak uang global itu kayak air terjun. Pas bank sentral nyetak uang baru buat macam-macam keperluan seperti pendanaan militer, likuiditas itu nggak mungkin diam di tempat. Uang itu bakal tumpah dan ngalir deras nyari wadah. Dan wadahnya adalah pasar saham serta aset digital yang punya ketahanan tinggi. Nah, dari semua informasi ini, gimana strateginya? Masuk ke bagian kelima, strategi investasi jangka panjang. Ini fakta yang mungkin bikin Anda kaget. 78%. Ya, 78% suplai Bitcoin itu digenggam erat sama holders jangka panjang. Ini bukti nyata kalau investasi di level profesional itu bukan tentang gonta-ganti koin tiap hari, melainkan tentang daya tahan dan seberapa kuat keyakinan Anda pada fundamental sebuah aset. Kalau kita bedah siklus historisnya, polanya lumayan jelas. Ada sinyal di 2024, terus masuk crash besar di awal 2026, yang mana ini adalah fase akumulasi terbaik. Berbekal data-data objektif ini, nargetin harga $100.000 di 1,5 sampai 2 tahun ke depan itu sangat masuk akal, asalkan kita bisa tutup kuping dari drama pasar harian. Jadi, ini contekan strateginya. 1. Abaikan kebisingan fear and greed di luar sana. 2. Murni bersandar sama data on-chain kayak MVRV dan SOPR tadi. 3. Laguin dollar cost averaging secara konsisten selama minimal 36 bulan. Ini bukan teori ya, ini kerangka kerja praktis yang dipakai manajer investasi buat bangun portofolio miliaran rupiah, tanpa pakai bumbu-bumbu perasaan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau besok pasar tiba-tiba longsor lagi, apa yang bakalan Anda lakuin? Sekarang Anda udah tahu datanya, Anda udah lihat cara main institusi besar. Tinggal pilih, mau panik dan jualan kayak retail pada umumnya, atau mau tenang dan mulai akumulasi layaknya raksasa. Pilihan ada di tangan Anda. Sampai ketemu di sesi bedah materi kita selanjutnya.